Ya, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Kita sambung materi kita. Masih di topik CSSP, domainnya adalah Security and Risk Management. Nah, ini sebenarnya sesi ketiga ya, yang berhubungan dengan materi yang tadi saya sampaikan, Security dan Risk Management. Nah, kemudian di sesi ketiga ini kita sambung dengan control types ya. Kemarin kan terakhir kita sampai ke materi sebelumnya ini, previous ya, ini ya. Hari ini kita sambung ini control types ya. Nah, ini kemarin kita udah bahas ya. Yang namanya kontrol itu berhubungan dengan ya, jadi terminologi dari kontrol itu adalah beberapa jenis kontrol yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa hanya user yang authorized itu bisa melakukan atau mengakses informasi, ya, dan memprevent atau mencegah unauthorized user dalam mengakses resources. Nah, dari sisi control types ada preventive, ya, atau disebut dengan preventative control, kemudian ada detective control, corrective control, deterrent control, recovery control, directive and compensating atau compensation ya. Nah, itu jadi nanti kita jelaskan, saya akan jelaskan lebih rinci. Nah, controls can also be categorized by how they are implemented. Jadi kan kontrol ini bisa dikategorikan sesuai dengan bagaimana mereka itu diimplementasikan dari sisi administratif, logical, dan atau fisikal ya. Nah, ini secara rekap seperti ini. Pertama kita bahas dulu deterrent control. Ya. Jadi deterrent control ini adalah kontrol yang dimanfaatkan atau digunakan untuk mendiscourage. Mendiscourage itu bikin orang jadi nggak berani. Ya. Discourage violation of security policies. Jadi contoh mereka di toko, misalnya contoh di Indomaret, pasang CCTV, terus kita tulis ada CCTV dipasang di sini. Jadi kan bikin orang itu nggak berani ya untuk berbuat macam-macam. Atau CCTV diinstal di misalnya di lift, ya. Nah kemudian bentuk-bentuknya macam-macam. Ada security policy, security awareness training, locks, itu kunci ya, fences, pagar, ya. Kemudian security badges, jadi badge dari itu kartu apa namanya tuh, tanda ya. Badge itu kan tanda ini ya, kayak model kartu pengenal ya, guards, man trap, security camera dan sebagainya. Jadi deterrent control ini bukan mencegah, lebih ke arah membuat orang jadi nggak berani ya untuk melakukan satu kegiatan yang melanggar hukum. Nah, kemudian kedua itu ada namanya preventative atau preventive control, itu digunakan untuk menghentikan unwanted ya, sesuatu yang tidak diinginkan atau unauthorized activity from occurring. Jadi untuk mencegah terjadinya aktivitas yang tidak terotorisasi. Ya, misalnya ya itu tadi pagar, kunci, biometrik, man trap dan sebagainya. Termasuk juga adanya CCTV. Jadi CCTV itu bisa dua ya, bisa sebagai deterrent control dan bisa sebagai preventative atau preventive control. Contohnya ada sini nih, security policy, security awareness training, antivirus software, ya, firewalls, intrusion prevention system dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya detective. Detective security control ini ditempatkan untuk mencari atau bukan mencari ya, lebih menemukan atau melakukan deteksi terhadap aktivitas yang tidak diinginkan atau unauthorized. Ya, contoh CCTV. CCTV juga bisa digunakan untuk melakukan apa istilahnya menjalankan atau berbentuk sebagai detective security control. Misalnya ada juga intrusion detection system, IDSs, review of users, incident investigation, itu masuk ke detective. Kemudian ada namanya compensation atau compensating control yang digunakan untuk sebagai pengganti dari kontrol-kontrol yang tidak berjalan dengan baik. Ya. Nah, misalnya di sini, for example, an organization policy may dictate that PII must be encrypted. Jadi kalau satu organisasi ada policy yang menyatakan bahwa PII atau personally identifiable information itu harus dienkripsi. Ya.
A review discovers that the preventive control is encrypting all PII data in the database or databases. Tapi PII transfer over the network is sent in clear text. Jadi boleh ya, data pribadi itu disimpan dalam bentuk terenkripsi, tapi pada saat data pribadi itu dikirim, dia itu bisa dikirim ya, atau terkirim dengan clear text atau yang tidak terenkripsi. Nah, di sini compensating control bisa ditambahkan untuk melakukan proteksi atau menambahkan proteksi data in transit, yang data yang dikirim. Ya. Nah, selain itu ada kontrol lain yang namanya corrective control, ya, yang biasanya digunakan untuk memodifikasi environment, ya, yang tujuannya adalah membuat sistem itu jadi normal kembali. Misalnya kita menambahkan antivirus, ya, atau men-terminate malicious activity, ya, atau rebooting system, itu masuk corrective, ya. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya recovery. Recovery control itu digunakan untuk melakukan recovery terhadap satu kondisi tertentu sehingga dia bisa kembali normal, ya. Termasuk misalnya ada backup, restore, fault tolerance, drive system, system imaging, server cluster dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian jadi kita udah belajar ya, mempelajari deterrent control, preventive control, detective control, kemudian ada compensation control atau compensating control, kemudian ada corrective control, dan kemudian ada yang namanya recovery. Nah, itu jenis kontrol berdasarkan penggunaan. Nah, kalau dari sisi kategori itu ada 3. Jadi technical biasanya berhubungan dengan software atau hardware, ya, mekanisme yang berhubungan dengan hardware atau software, ya, yang digunakan untuk memanage akses, to provide protection for resources and system, ya, macam-macam kayak model ada authentication method seperti username, password, smart card, biometric, encryption, constraint, interfaces, access control list, firewall, routers, intrusion detection system, itu masuk teknikal. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya administrative. Administrative security control ini adalah berupa dokumentasi seperti adanya policies, kebijakan, prosedur yang didefinisikan oleh organisasi. Ya. Oke. Contohnya ada policies, procedure untuk hiring, practices, background check, classification, labeling, security awareness, itu masuk administratif. Ya. Nah, kemudian terakhir itu ada physical security control, ini berhubungan dengan mekanisme fisikal. Contohnya ada satpam, ya, pagar, motion detector, ya, lock doors, ya, ruangan yang terkunci, shield windows, lights, ya, jadi lampu, perlampuan, cable protection, dan seterusnya. Itu masuk ke fisikal, ya. Ya, secara kategori kita bisa lihat ada teknikal, administratif, dan fisikal. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ya. Oke. Ya, saya lanjut ke security awareness training. Nah, ini penting ya. Security awareness training ini adalah satu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan itu aware terhadap information security atau cyber security. Ya. Jadi mereka membutuhkan training yang berhubungan dengan standards, guidelines, procedures, ya. Kemudian ada kebijakan, ya. Isinya bisa macam-macam, ya. Nah, karena kemudian di sini kita bisa lihat bahwa kita di dalam security awareness itu kita bisa melakukan edukasi, ya. Itu lebih baik daripada yang namanya training. Kalau training itu biasanya cuma teaching employees how to perform something. Jadi mengajarkan karyawan untuk melakukan satu kegiatan tertentu untuk comply dengan security standard atau policy. Nah, sedangkan education itu lebih ke arah mengajarkan mereka untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi training dengan education lebih bagus sebenarnya education ketimbang training. Kalau training biasanya waktunya pendek, sedangkan education tuh bisa ya jangka waktu panjang. Dan biasanya berasosiasinya dengan bagaimana user itu bisa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan sehari-harinya mereka sebagai karyawan. Ya. Contohnya kalau masalah ada phishing itu nggak cuma bisa jadi training. Kalau training kan sebentar aja. Oke,
di training kita ngajarin bagaimana phishing itu. Tapi kalau mengedukasi orang atau karyawan, itu harus kita educate. Bagaimana caranya kalau ketemu ada link yang dicurigain, ya, tidak mengklik link yang mungkin dicurigai dan sebagainya. Nah, itu security awareness. Jadi harus bisa membedakan ya antara awareness, training, dan edukasi. Ya. Selain itu mengenai managing security function, ya. Jadi untuk memanage security function ini organisasi harus mengimplementasikan proper and sufficient security governance. Governance itu artinya tata kelolanya ya. And the act of performing risk assessment to drive security policy is the clearest, most recent example of management of security function. Jadi salah satu contohnya adalah dengan melakukan risk assessment ya. Ini berhubungan dengan budget, metrics, resources, security strategy, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan mengakses completeness dan effectiveness dari security program. Ya. Nah, kemudian risk management. Nah, kalau bicara mengenai risk management, ya kalau kita bicara mengenai risk management, kita butuh framework yang biasanya berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengkategorikan, ya, memilih, mengimplementasikan, mengakses, mengauthorize, dan melakukan monitoring. Ya. Ini ada dibahas di NIST, National Institute and Standard and Technology, Special Publication 800-37, Guide for Applying the Risk Management Framework to Federal Information Systems. Nah, ini contohnya. Ya. Ini adalah contoh dari 6 step atau langkah untuk melakukan atau mengimplementasikan risk management framework. Ya. Mulai dari step 1 categorize, step 2 select, step 3 implement, step 4 assess, step 5 authorize, dan step 6 melakukan monitoring. Ya. Nah, selain itu Anda bisa menggunakan risk management framework dari FISMA ya. Yang sebenarnya dikenal dengan nama RMF ya, Risk Management Framework. Ya. Oke, nah Written Lab sementara kita skip dulu ya. Masuk ke chapter terakhir ya di modul ini atau di domain ini yaitu Risk Business Continuity Planning. Objektifnya adalah identify, analyze, and prioritize business continuity requirements, kemudian participate in business continuity planning and exercises. Nah, ini lebih mengacu ke BCP. Apa yang maksud dengan BCP? BCP adalah Business Continuity Planning yang berkaitan dengan atau istilahnya terlibat ya, melibatkan bagaimana kita melakukan assessment terhadap risiko atau satu organisasi tertentu yang berhubungan dengan processes, policies ya, jadi kebijakan, plans, procedure yang tujuan utamanya adalah untuk meminimalisasi impact dari risiko itu sendiri ya. Nah, kemudian BCP sendiri, Business Continuity Planning ya, itu adalah dokumentasi yang bisa digunakan untuk maintain tuh ya continuous operation of business, ya memastikan bahwa operasi itu akan bisa jalan terus tanpa ada masalah meskipun itu ada emergency situation ya. Nah, goal-nya ya adalah to implement and combination of policy, jadi melakukan implementasi terhadap kombinasi dari kebijakan, prosedur, processes, dan potentially disrupted event ya. Nah, kemudian business continuity planning ada 4 distinct phases, yaitu project scope and planning, business impact assessment, continuity planning and approval, and implementation. Dan setiap task itu mengkontribusi overall goal-nya. Ya. Secara garis besar, rekapnya seperti ini, project scope and planning, step 1, business impact assessment, step 2, kemudian ada continuity planning, step 3, dan approval and implementation, step 4. Ya. Ini adalah step yang paling penting ya. Jadi sebagai apa istilahnya kalau kita mau ingin melakukan yang namanya BCP harus tahu step-stepnya. Nah, kemudian ada istilah business organizational analysis. Ya. Dalam business organizational analysis, individual itu mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan atau apa istilahnya menghandle masalah BCP proses, ya. Yang ini biasanya dihandle oleh minimal kalau BCP itu kan ada manajernya atau ada infosec-nya, information security manager atau CISO-nya.
Ya, kemudian analisis ini digunakan untuk oleh BCP team untuk melakukan seleksi ya setelah memvalidasi atau divalidasi oleh BCP team, kemudian digunakan untuk pengembangan BCP di stage berikutnya. Nah, kemudian untuk BCP team ya membernya bisa representatif dari each of the operational support department, ya, technical expert from the IT department, physical and security personnel, BCP skills, legal representative, ya, familiar with corporate legal, regulatory and contractual responsibilities, dan representatif atau perwakilan dari senior management, ya. Nah, kemudian team membersnya tergantung dari structure dan nature of the organization. Nah, kemudian juga ada legal and regulatory requirements, ya, khususnya untuk business leaders, ya, yang harus memenuhi atau menjalankan yang namanya due care and due diligence untuk memastikan bahwa shareholders interest diprotect dari dapat diproteksi dengan atau diproteksi dari atau yang adalah salah satu atau kebutuhan di mana BCP secara prosedur itu harus wajibkan oleh beberapa regulasi, terutama dari pemerintahan. Ya, kemudian juga ada contractual obligation, obligasi yang obligation atau kewajiban yang berhubungan kontraktual dan harus dijalankan sebelum dan sesudah disaster. Nah, kemudian salah satu bagian dari BCP yang sangat-sangat penting yaitu Business Impact Assessment, yang tujuan utamanya adalah mengidentifikasi resources ya yang kritikal pada satu organisasi dan yang berhubung menganalisa threat-nya atau ancaman yang berhubungan dengan resources-nya. Ya. 5 step of Business Impact Assessment, yang mulai dari identification of priorities, risk identification, likelihood assessment, impact assessment, and resource prioritization. Nah, ini step-nya. Ya. 5 step dari Business Impact Assessment. Nah, kenapa ini penting? Karena ini di sini sebenarnya objektif utamanya lebih ke arah bagaimana kita bisa memprioritaskan resources pada saat atau kondisi disaster ya. Nah, ini contoh proses saya ambil dari NIST SP 800-34 revision 1. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa melakukan analisis yang berhubungan dengan business impact ya. Mulai dari input dari stakeholder, kemudian bisnis prosesnya, kita tentukan potensial impact-nya, kemudian kita tentukan maksimum tolerable downtime-nya, sampai ke recovery time. Ya. Itu bisa dikategorikan berdasarkan Federal Information Standard, confidentiality, integrity, dan availability-nya. Dari sisi, apa istilahnya tuh? Prioritas. Oke. Nah, kemudian continuity strategy. During the strategy development phase, the business team determines ya kita harus menentukan risiko mana yang harus dimitigasi, ya, mekanisme dari dan prosedur yang berhubungan dengan mitigasi, yaitu yang akan didesain. Nah, kemudian kalau udah di-approve sama senior management, baru kita implementasikan. Jadi harus kita desain dulu, baru kita implementasikan. Jangan lupa bahwa karyawan juga harus di training, ya. Nah, yang paling penting dari BCP ini adalah kegiatan dari BCP, plannya sendiri itu harus dikomunikasikan dengan baik. Ya. Committing the plan to writing provide the organization with a written record. Jadi harus ada written record of procedure yang harus diikutin pada saat adanya disaster. Ya. Oke. Nah, kalau BCP berhubungan dengan strategik ya, memastikan bahwa perusahaan itu bisa berjalan meskipun ada disaster ya. Nah, jadi fokusnya sini ini menunjukkan perbedaan utama antara BCP dan BRP. Business continue activities typically strategically focus. Jadi fokusnya adalah strategi sedang at high level. Jadi strategi high level ya, dan fokusnya ke business processes and operation ya. Sedangkan kalau disaster recovery lebih ke arah tactical. Ya, tactical itu biasanya in nature berhubungan dengan technical activities ya, misalnya contoh melakukan backup, mempersiapkan fault tolerance dan sebagainya. Nah, di slide berikutnya ada
digambarkan perbedaan utama antara BCP dan GRP. Kalau BCP, Business Management Procedures, lebih ke strategi, ya, strategic ini ya, strategi, risk assessment. Sedangkan kalau DRP itu lebih ke technical, ya. Contohnya emergency management procedure. Seperti itu kira-kira, ya. Nah, terakhir di materi ini di domain security and risk management ada chapter 4 laws, regulation and compliance. Nah, exam objektifnya adalah determine compliance requirement dari atau kebutuhan dari compliance, kemudian understand legal and regulatory issues that pertain to information security in global context. Ya. Jadi ada banyak, ini tinggal baca-baca aja, ada banyak jenis apa istilahnya tuh laws and regulation. Secara garis besar ada 3 ya, ada criminal law ya yang memprotect society against act that violate the basic principles ya. Jadi kalau kriminal ya berhubungan dengan kalau ada orang melakukan kejahatan itu ya dia nantinya dieksekusi atau di istilahnya di charge dengan violation of criminal law ya yang nantinya dieksekusi atau dihukum dengan berdasarkan aturan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, kemudian selain itu ada civil law ya. Civil law ini lebih ke arah menghandle masalah hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan kedua belah pihak. Misalnya ada copyright abuse ya, atau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kontrak, penyalahgunaan kontrak atau breach of contract dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir itu administrative law yang berhubungan dengan government agencies ya. Jadi lebih ke arah apa istilahnya? Kalau di Indonesia itu namanya instansi ya. Nah, kemudian ada laws lain ya. Ada di sini kalau kita di Indonesia ada Undang-Undang ITE, Information Technology dan Elektronik. Nah, kalau di US karena berhubungan dengan exam ini Anda harus tahu beberapa jenis computer crimes ya atau laws-nya yang apa istilahnya hukum-hukumnya, undang-undangnya seperti misalnya Computer Fraud and Abuse. Kemudian ada the Electronic Communication Privacy Act. Kemudian ada yang mengproteksi copyright, ini namanya Digital Millennium Copyright, ya, copy protection ya. Kalau kita copy software dengan cara ilegal itu kena ini nih, ya, Digital Millennium Copyright. Kemudian ada namanya Economic Espionage Act of 1996. Kemudian ada act yang lain atau undang-undang yang lain ya. Tapi tidak terlalu dibahas di sini. Nah, kemudian bicara mengenai pengamanan intellectual property, ini ada beberapa istilah seperti misalnya copyright, kayak model buku, orang buat buku, artikel, ya, lagu itu masuk copyright. Sedangkan ada yang namanya trademark yang berhubungan dengan slogan, ya, logo, product of service, ya itu masuk trademark, ya, kayak model logo McDonald, logo KFC, logo Microsoft, ya itu masuk trademarks. Kemudian ada patent yang berhubungan dengan protection of creator of new invention, jadi penemuan baru, ya. Terakhir itu ada yang namanya trade secret yang memproteksi operasi dari secret dari satu perusahaan tertentu. Misalnya contoh 8 bumbu rahasia dari ini, misalnya dari KFC, ya. Nah, kemudian software license agreement ini berhubungan dengan agreement atau persetujuan ya. Ada yang namanya contractual license agreement ya antara vendor dan user. Biasanya kita kalau kita jalankan software, kita instalasi ada yang namanya shrink wrap ya, di mana ini namanya click wrap agreement yang di-include pada saat aplikasi itu diinstal dia akan keluar ya. Anda harus accept end user agreement ya. Kalau shrink wrap itu yang paket ya. Oke. Jadi ada yang kontraktual, ada shrink wrap ya, di mana kalau paket itu kita buka kita harus setuju dengan satu agreement tertentu. Kalau untuk instalasi kita klik atau melakukan yang menerima agreement dari yang namanya click wrap agreement ya. Nah, selain itu ada beberapa hal yang berhubungan dengan data breach ya. Kalau berdasarkan California SB 1386
Ini individual, kalau ada misalnya contoh Tokopedia nih misalnya, kalau ada breach of personal information, dia harus diinformasikan. Jadi kita sebagai customer itu harus diinformasikan. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, kemudian ada beberapa laws yang nanti mungkin Anda bisa sambil baca-baca. Misalnya contoh United States, ya, US State and EU. EU itu ini adalah European Union, ya. Nah, mereka punya yang namanya General Data Protection Regulation. Kita belum ada, ya, masih digodok undang-undang yang berhubungan dengan data pribadi. Ya. Nah, ini tinggal baca-baca ya, dari US Privacy Law, macam-macam nih, banyak sekali. Ada Fourth Amendment, Privacy Act, Electronic Communication Privacy Act, dan lain-lain, termasuk US Patriot. Ya. Nah, termasuk European Union Privacy Law, ya. Data Protection Regulation, ya, ini juga ada. GDPR ini sangat lumayan populer ya sekarang ya, karena ini memproteksi personal information ya, sama dengan yang ada di Singapura misalnya contoh PDPA. PDPA itu privacy untuk perlindungan atau undang-undang perlindungan data pribadi ya. Oke, nah kemudian well-rounded compliance program itu memastikan bahwa kita sebagai organisasi itu harus patuh terhadap undang-undang hukum yang ada di negara kita, termasuk yang berhubungan dengan internasional, supaya bisa comply dan bisa menjalankan bisnis tanpa ada halangan. Ya. Termasuk adanya security dan vendor governance yang sudah pernah saya bahas, bahwa yang namanya vendor itu harus juga memenuhi syarat-syarat yang berhubungan dengan tata kelolanya. Ya. Karena kan sekarang banyak sekali vendor yang menghandle masalah-masalah yang berhubungan dengan cloud, ya, cloud services seperti misalnya Google, ya, Amazon, kemudian ada Alibaba dan sebagainya, ya. Dan pastikan bahwa organisasi Anda paham dan tahu bagaimana caranya mengincorporate security pada proses-proses yang berhubungan dengan procurement dan vendor governance. Oke, ini kayaknya sunyi banget nih, nggak ada suara. Pada kemana nih? Halo? Hadir, Pak. Hadir ya? Oke. Hadir, Pak. Hadir ya? Oke. Nah, sekarang gini. Ini kebetulan materinya udah terakhir ya. Dikit kita ini kan kita udah 2 kali, sama ini kan 3 kali. Nah, sekarang saya pingin memberikan Anda, ini kita break sebentar ya. Saya siapkan dulu ya, sebentar aja. Saya siapkan latihan soal ya. Bentar dulu, saya pause-kan dulu ininya, recording-nya. Jadi yang akan saya berikan di sini adalah latihan soal untuk domain ini, yaitu Security and Risk Management. Dan saya masukkan anak asuh cyber ya. Bentar, anak asuh cyber mana dia ini? Oke, saya bikin room baru deh. Ini saya bikin room baru, nanti namanya AAC ya. Roomnya AAC aja, 2022. Oke, nah kemudian saya akan kasih kuisnya. Saya jalankan dulu ya. Ini bentar. Domain review, materinya adalah materi Security and Risk Management. Ya. Kalau bisa Anda kerjakan ini, apa istilahnya, nggak boleh googling ya, cari dan jawab sesuai dengan pemahaman Anda sendiri. Oke? Ya, Mas. Baik, Pak. Iya, Pak. Sebisanya ya. Jangan apa istilahnya, jangan nyontek di Google ya. Jangan googling, tapi Anda coba usahakan gunakan apa istilahnya tuh,
gunakan pemahaman Anda. Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Jawabnya salah, nggak masalah. Oke, sebentar saya tulis dulu ya URL-nya. Oke, ini saya tulis di sini ya, di chat room ya. Sudah siap? Ya, Anda silakan jalankan ya. Ini akan saya masukkan sebagai bahan penilaian nantinya untuk materi dari saya, karena materinya cuma nyambung yang minggu lalu. Ya. Mungkin saya sudahi dulu, nanti kita akan ada waktu kita bahas ya. Nanti bisa, ini Anda kuisnya ada sekitar 50 soal ya. 50 soal, ya Anda bisa kerjakan pelan-pelan, nggak usah buru-buru ya. Dan pada akhirnya nanti Anda akan bisa dapat skornya ya. Ya kalau memang ini nanti akan saya kirimkan ya ininya jawaban yang benarnya akan saya kirimkan di grup ya. Nanti coba Anda jalankan dulu. Sementara untuk materi saya sudahi dulu ya, karena ini materi kebetulan udah habis untuk yang domain ini. Silakan Anda menjalankan quiz atau ya ini bisa dibilang sebagai quiz lah ya untuk menguji pemahaman Anda terhadap security dan risk management topiknya ini. Oke. Sementara itu dulu teman-teman ya, kerjakan latihan soalnya ya. Baik, Pak. Ya benar salah nggak apa-apa. Ini Baik, kan Pak. uji aja ya pemahaman Anda terhadap ini. Kalau salah, kalau kurang nanti kita akan bahas lagi ya. Karena saya nggak mau Anda buru-buru. 50 soal ya anggap aja sekitar 50 sampai 60 menitan. Siap, Pak. Oke. Sampai jumpa lagi di waktu berikutnya, nanti akan saya sampaikan informasinya. Untuk malam ini Anda latihan soal dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa Sama-sama, lagi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.